Saudara, beberapa waktu terakhir pemerintah baru saja mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160 Tahun 2023 terkait penyesuaian atau penyemadanan tarif cukai minuman beralkohol. Dan tentu ini menimbulkan beberapa reaksi khususnya dari pengusaha minuman lokal yang ada di Bali. Saat ini saya sedang bersama dengan salah satu pengusaha minuman beralkohol lokal di Bali dan juga selaku Bendahara Umum HIPMI Bali, Bapak Agung Bagus Pratiksa Linggi atau yang lebih akrab dikenal dengan Bli Ajus. Selamat pagi, Bli Ajus. Pagi. Kabar baik, Bli Ajus. Baik. Bli Ajus, ini kan ada beberapa reaksi yang muncul, Bli Ajus, terkait khususnya Peraturan Menteri Keuangan terkait penyesuaian tarif cukai minuman beralkohol. Yang pertama mungkin boleh ditanggapi secara general bagaimana tanggapan Bli Ajus selaku pengusaha minuman beralkohol yang ada di Bali terkait penyemadanan tarif cukai ini. Bli Ajus boleh sampaikan. Ya, terkaitan dengan kenaikan tarif cukai ini, tentu ini merupakan kebijakan yang sangat membingungkan buat kita. Terus terang sebagai produsen lokal yang langsung berhadapan dengan barang-barang import, malah terjadi keberpihakan terhadap import, bukan keberpihakan terhadap produsen lokal. Gitu. Oke. Nah, terkait data atau angka sendiri, Bli Ajus, ini kan yang saya dapat, ini informasinya ada 33.000 ke 42.500, itu naik 22,35%, kemudian 44.000 ke 53.000 itu naik 17%, yang dimana kenaikan tarif cukainya itu justru lebih sedikit untuk impor. Ya, itu tanggapannya seperti apa? Ya, itu yang saya maksud dengan keberpihakan terhadap impor ya. Justru kita di sini yang memberdayakan petani, yang menciptakan multiplier effect, malah dibebani lebih tinggi dibandingkan dengan impor. Ini yang justru kita bingung. Justru harusnya kan pemerintah memberikan insentif tambahan untuk produsen lokal agar bisa lebih bersaing dengan produk-produk impor. Tapi nyatanya dengan Permenkeu ini malah terjadi sebaliknya. Kalau analisa Bli Ajus sendiri, terkait ini kan berdampak bukan hanya bagi petani, kemudian tapi kepada UMKM lokal juga dan lain sebagainya. Itu tanggapan Bli Ajus apalagi selaku pengusaha ya Bli Ajus ya, itu seperti apa, Bli? Ya, jadi sebenarnya gini ya, ini juga menjadi sebuah topik di kita juga, produsen lokal. Produsen lokal pun ada yang sourcingnya dari Indonesia, ada yang sourcingnya dari luar negeri gitu kan. Seharusnya kalau memang pemerintah mau memberikan insentif yang cukup untuk produsen lokal yang sourcingnya lokal hingga petani, harusnya kalau mau memang tarif cukai itu dibedakan antara produsen lokal yang sourcingnya lokal, produsen lokal yang sourcingnya dari import, atau yang pure import. Sehingga apa? Kita sebagai produsen lokal yang ingin memajukan Bali, memajukan petani Bali itu mendapat istilah motivasi tambahan dan daya saing yang lebih baik terhadap impor dan produsen lokal yang sourcingnya import gitu. Oke. Luar biasa sekali memang ya seperti yang ditanggapi tadi, memang ini menjadi concern tersendiri ya bagi para pengusaha ya Bli Ajus ya. Nah, dan juga ini tadi Bli Ajus sempat singgung multiplier effect-nya dari harusnya ini harus berdampak pada multiplier effect yang harusnya terjadi. Itu secara spesifik atau secara konkretnya boleh jelaskan nggak, Bli Ajus? Yang dimaksud multiplier effect yang bagi para petani dan beberapa stakeholder terkait minuman beralkohol ini seperti apa? Ya, yang namanya multiplier effect itu kan sebenarnya gini, kalau kita sourcing yang dari lokal, jadi kan kita pembayarannya ke lokal, ke petani, dan petani itu juga akan membeli barang-barangnya berdasarkan dari penghasilan yang kita berikan, sehingga consumption di masyarakat itu akan tumbuh, kan seperti itu. Tapi kalau misalnya contoh, saya sourcingnya dari impor, otomatis kan uang ada keluar luar negeri, ya kan. Kalau misalnya apalagi kalau misalnya barang-barangnya import, jadi benar-benar pure langsung dari perusahaannya langsung menjual dan uangnya keluar dari Indonesia. Tapi kalau yang sourcingnya produsennya lokal dan sourcingnya lokal, uang itu akan beredar di Indonesia dan ujung-ujungnya uang yang beredar itu akan menciptakan efek ganda di perekonomian Indonesia. Jadi itu yang kita harapkan dari pemerintah, justru support terhadap
produsen lokal yang sourcingnya juga lokal. Oke, luar biasa sekali. Memang berarti memang untuk kontribusi daerah itu juga penting ya, Bliajus ya. Nah, terakhir Bliajus, harapan dan langkah konkret apa yang seharusnya dilakukan oleh beberapa stakeholder, baik itu pemerintah maupun pengusaha sendiri ataupun petani dan UMKM, itu boleh disampaikan, Bliajus. Ya, kalau misalnya memang sebenarnya di situasi ekonomi yang bisa dibilang resesi ini, Menkeu tuh harusnya sedikit berhati-hati dalam meningkatkan pajak. Karena apa? Justru di saat resesi itu harusnya ada pelonggaran pajak. Itu sehingga apa? Daya beli masyarakat dari menengah ke bawah itu masih terjaga gitu. Juga bisa dalam bentuk istilahnya ya subsidi dan lain-lain, kan seperti itu ya kan. Nah, saya harap dari Menkeu tentu melihat kenyataan di lapangan bahwa kita sebagai produsen lokal yang sourcingnya lokal itu istilahnya pertambahan nilai terhadap suatu barang atau jasa itu selalu bersirkulasi di Indonesia, sehingga harusnya dari Menkeu itu mengutamakan pengusaha-pengusaha seperti kami, bukan malah membela impor ataupun yang sourcingnya impor gitu. Oke, baik. Itu tadi yang telah disampaikan oleh Bliajus terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160 Tahun 2023 terkait penyesuaian tarif cukai minuman beralkohol, bahwa tadi sempat disimpulkan bahwa seharusnya pemerintah harusnya berpihak dan memberi kesempatan bagi para pengusaha dan stakeholder lokal. Satu lagi saya berharapnya justru malah kita nggak apa-apa kalau misalnya tarif pajak memang naik, tapi paling tidak sama dengan kenaikan impor ataupun malah impornya lebih dinaikkan daripada kita, sehingga itu kita rasa lebih adil dan masih ada keberpihakan terhadap kita. Oke. Terima kasih banyak Bliajus. Itu tadi saudara terkait tanggapan dari pengusaha, yaitu adalah salah satu pemilik minuman wine lokal asal Bali dan juga Bendahara Umum HIPMI Bali, Bapak Agung Bagus Pratiksa Lingge. Kikisah Sang Putu Aryasa, Kompas TV, Denpasar, Bali.